Kamu yang estetik note udah belum? Belum nih, baru beberapa bagian aja. Paling baru pengertian sama sumber. Iya, aku belum nih yang pengertian sama sumbernya tuh aku nggak tahu. Kamu bisa jelasin nggak? Boleh. Nah, jadi gini. Niacin merupakan salah satu vitamin B kompleks yang larut di dalam air. Beberapa bentuk niacin yaitu terdiri dari nikotinat, nikotinamid, dan turunan lain seperti inositol heksanikotinat. Niacin berperan penting dalam proses metabolisme sebagai prekursor NADH dan NADPH. Niacin tidak dapat disimpan di dalam tubuh, namun dicerna dengan makanan. Sumber niacin sering ditemukan pada makanan seperti dedak, ragi, telur, kacang tanah, unggas, daging merah, ikan, sereal, dan gandum utuh. Selain itu, niacin juga dapat berasal dari konversi biologis asam amino triptofan apabila asupan proteinnya pada tingkat yang cukup tinggi. Niacin ini disebut dengan niacin ekuivalen atau Ne. Jumlah niacin yang direkomendasikan dalam tubuh setiap harinya yaitu sebesar 12-16 mg. Gitu, paham nggak? Oh gitu, paham sih paham. Nah, terus aku kan baru pengertian sama sumber nih. Terus yang absorpsi aku tuh belum. Kamu udah tuh belum? Boleh lihat nggak dan jelasin ke aku nggak apa yang absorpsi niacin? Aku udah sih, tapi baru sebagian. Jadi gini, absorpsi itu Jadi, absorpsi niacin terjadi pada bagian duodenum dan jejunum, serta sebagian kecil di lambung. Niacin dalam bentuk NAD dan NADP dipecah terlebih dahulu oleh enzim pencernaan, seperti enzim biofosfat dan enzim glikohidrolase, agar menjadi bentuk bebas yaitu asam nikotinat dan nikotinamida. Pada konsentrasi rendah, penyerapan niacin terjadi melalui difusi terfasilitasi yang bergantung pada ion natrium. Pada konsentrasi tinggi, misalnya dari suplemen atau makanan kaya niacin, proses difusi pasif lebih dominan. Niacin dalam bentuk dosis 3-4 gram hampir seluruhnya dapat diserap oleh tubuh melalui difusi pasif. Niacin yang diserap tidak disimpan di dalam tubuh, melainkan niacin akan dikeluarkan melalui urin dalam bentuk metabolit, yaitu asam nikotinat dan nikotinamida. nah gitu. Gimana kamu udah ngerti belum? Ngerti. Terima kasih ya Waini. Ya, sama-sama. Kamu lagi baca apa? Aku lagi baca transfer niacin nih. Oh, transfer niacin? Aku nggak tahu transfer niacin itu kayak gimana sih mekanismenya? Jadi transfer niacin itu ada yang diabsorpsi usus halus, terus bisa ke dalam sel sama ke hati. Nah, transfer niacin itu ada 3, di usus, ke dalam sel, dan ke hati. Yang pertama itu di usus. Niacin dalam bentuk asam nikotinat diserap melalui difusi pasif, terutama di lingkungan bersifat asam. Di dalam darah, niacin larut dalam air dan tidak memerlukan protein pengangkut. Untuk yang ke dalam sel, niacin masuk ke sel menggunakan transporter membran seperti SMCT1 bekerja aktif pada konsentrasi rendah, ditemukan di usus bagian distal. SMCT2 aktif pada konsentrasi tinggi, lebih banyak ditemukan di usus bagian proksimal. Kedua transporter ini bergantung pada gradien natrium. Yang ke hati itu asam nikotinat ditransport ke hati melalui OAT2 atau SLC22A7, transporter dengan afinitas tinggi yang bisa dihambat oleh obat antiinflamasi. Nah, jadi transfer niacin tuh kayak gitu. Gitu. Oh iya, ngomong-ngomong soal niacin, kayaknya aku pernah tahu deh niacin itu interaksi sama zat gizi lainnya bagus. Oh iya, zat gizi apa aja? Zat gizinya itu ada. Interaksi niacin dengan zat gizi lain yang baik itu ada B2 dan B6. Nah, mereka ini membantu konversi triptofan menjadi niacin, sehingga metabolisme niacin akan berjalan lancar. Lalu, yang selanjutnya ada Fe atau zat besi. Niacin ini meningkatkan penyerapan zat besi di dalam tubuh. Lalu, selain interaksi niacin dengan zat gizi lain yang baik, ada interaksi niacin dengan zat gizi lain yang buruk, yaitu interaksi dengan karbohidrat. Niacin yang berlebihan dapat menghambat penyerapan glukosa dan menurunkan aktivitas insulin. Nah, itu gitu. Iya kan? Belum ada dosen, belum. Terus tahu. Aku sih temen aku tuh ada yang ini tahu kemarin tuh dia diare terus dia juga kayak gatal-gatal gitu, tangannya kayak dermatitis gitu, kok bisa? Nah, itu tuh katanya tuh gara-gara kekurangan niacin. Emang bisa ya kalau kekurangan gitu terus dia jadi gatal-gatal aja? Katanya sih bisa. Emang gimana? Jadi makanya kalau kekurangan niacin tuh kata dia tuh ini. Oke, jadi niacin merupakan prekursor NAD dan NADP. NAD berperan dalam glikolisis dan katabolisme protein serta alkohol, sedangkan NADP digunakan untuk sintesis kolesterol dan asam lemak. Apabila tubuh kekurangan niacin, maka produksi koenzim NAD dan NADP akan terganggu, dan hal tersebut mengakibatkan terganggunya proses fosforilasi oksidatif serta gangguan regulasi DNA, sehingga metabolisme terhambat. Hal itu menyebabkan sel tidak dapat menghasilkan energi secara normal. Lalu hal ini dapat menyebabkan kerusakan dan degenerasi serta inflasi sel yang mengakibatkan pellagra. Nah, pellagra itu sendiri merupakan gangguan kerusakan sel dan juga jaringan akibat defisiensi niacin. Pellagra ditandai dengan 3 gejala utama, yakni dermatitis atau kulit seperti terbakar dan berubah kecoklatan, lalu ada diare dan juga demensia seperti kecemasan, konsentrasi buruk, serta kelelahan.
Kalau kelebihan juga kata dia kemarin tuh katanya nggak bagus. Soalnya bisa nyebabin Toksisitas atau kelebihan niacin. Pada manusia, kadar asupan niacin yang dapat ditoleransi sebesar 35 mg per hari pada orang dewasa berusia 19 tahun atau lebih. Nah, belum ada bukti bahwa kadar toksik akibat mengonsumsi niacin melalui makanan dan juga diperkaya dengan suplemen yang berlebih dapat memiliki efek samping bagi tubuh. Akan tetapi, kadar niacin yang tinggi sekitar 13.000 mg per hari dibuktikan dapat menyebabkan kemerahan, penyakit kuning, gangguan penglihatan, dan juga ketidaknyamanan perut. Nah, kadar tinggi yang berkelanjutan juga dapat mengakibatkan gangguan fungsi hati dan kerusakan sel-sel hati. tapi aku tuh nggak tahu gimana ya fungsinya yang secara detail gitu. Kalau fungsinya tuh kalau seingat aku yang dijelasin sama dosen kemarin ya, itu tuh kayak gini. Jadi, fungsi dari niacin utamanya adalah dalam proses metabolisme energi. Niacin membentuk senyawa penting bernama NAD dan NADP, yang mereka itu bekerja sebagai koenzim dalam berbagai reaksi biokimia. Keduanya ini bertugas membawa elektron dalam reaksi redoks, termasuk saat tubuh menghasilkan energi dari makanan. Lewat NAD, niacin ikut berperan dalam proses glikolisis, siklus asam sitrat, serta rantai transport elektron di mitokondria. Semuanya ini menghasilkan ATP, atau sumber energi utama bagi tubuh. Jadi, bisa dibilang, tanpa niacin yang cukup, tubuh kita tuh bakalan kesulitan menghasilkan energi buat beraktivitas. Lalu untuk NADP sendiri, dia lebih berperan dalam reaksi anabolik, seperti sintesis asam lemak dan kolesterol. Ini penting nih untuk pembentukan membran sel dan produksi hormon tertentu. Artinya, niacin itu juga mendukung tubuh dalam membangun dan memperbaiki struktur penting di dalam tubuh. Selain fungsi-fungsi tadi, niacin itu juga berperan besar dalam memperbaiki dan menjaga kestabilan DNA. Dengan bantuan NAD dan NADP tadi, proses perbaikan sel menjadi lebih optimal dan pertumbuhan sel bisa berjalan dengan normal. Ini bisa mencegah kerusakan genetik yang bisa menyebabkan berbagai penyakit. Untuk fungsi selanjutnya, yaitu adalah untuk mendukung kesehatan jantung. Niacin itu diketahui bisa membantu menurunkan kadar kolesterol jahat atau LDL dan meningkatkan kolesterol baik atau HDL. Dengan begitu, niacin juga membantu menjaga kesehatan pembuluh darah dan mencegah risiko penyakit jantung. Niacin itu juga berperan dalam menjaga fungsi sistem saraf dan otak. Kekurangan vitamin ini tuh bisa menyebabkan gangguan serius loh, kayak yang udah kamu sampaikan tadi, bahwa ada penyakit seperti pellagra dan ditandai dengan gejala klasik 3D, yaitu dermatitis, diare, dan demensia. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa niacin sangat penting buat kesehatan mental dan saraf. Jadi, secara keseluruhan ya, niacin punya peran yang sangat besar dalam tubuh kita. Mulai dari menghasilkan energi, membentuk senyawa penting seperti asam lemak dan ATP, memperbaiki DNA, menjaga kesehatan jantung, sampai mendukung kerja otak dan saraf. Gitu. Jadi kayak gitu nih. Oke. Thank you, Nas. Sama-sama.